Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji adalah milik Allah. Dalam kalimat alhamdulillah itu kita diajarkan, karena alif lam yang bersanding dengan hamdun adalah alif lam ma'rifah. Artinya ketika kita mengucapkannya alhamdulillah itu ada value, ada nilai, ada kualitas yang harus kita pegang, bahwa memang kemuliaan, pujian itu hanya milik Allah saja. Itu sebabnya alhamdulillah atau hamdalah menjadi satu dari sedikit kalimat yang diucapkan di dunia dan diucapkan lagi di akhirat. Banyak kalimat yang tidak lagi diucapkan nanti di akhirat, di surga. Kalimat istighfar, kalimat istirja tidak lagi. Tapi alhamdulillah itu menjadi sapaan bagi para penghuni surga, ya, semacam paskotnya lah, ya, kira-kira begitu. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk melanjutkan pembahasan kita di pertemuan lalu, yaitu surah Al-Insyirah, saya ingin mengingatkan dulu satu materi yang mungkin pernah kita pelajari di awal sekali dulu. Itu mengapa orang punya ilmu agama tapi nggak bahagia, ya. Karena sebetulnya Al-Insyirah ini, lapang dada ini adalah obatnya, ya, obat dari pertanyaan ini, ya. Jadi kita membahas dulu bagaimana ada seorang ibu, ya, masih ingat ini ya, ada seorang ibu yang membunuh 3 orang anaknya di Bandung tahun 2006 itu. Bukan seorang ibu-ibu biasa, tapi seorang ustazah, namanya Anik Koriyah. Nah, itu fotonya, tapi sengaja dipotong wajahnya. Juga bukan orang yang tidak paham agama, karena bukan orang yang tidak paham, bukan orang yang nggak punya pendidikan maksud saya, karena lulusan dari planologi ITB. Demikian pula suaminya bukan orang yang tidak paham agama, karena ketika itu menjabat sebagai ketua yayasan di Masjid Salman Al Farisi. Jadi 1 tahun kemudian baru terungkap, ya, alasan sesungguhnya Ibu Anik membunuh 3 orang anaknya. 3 orang itu berturut-turut umur 6 atau 7, ya. Kemudian 5 dan 3. Ya, jadi disuruh pembantu suruh pulang semua, tidur siang, anaknya udah tidur ditutupin pakai bantal satu-satu. Pindah satu. Makanya awal-awal hakim memvonis hukuman seumur hidup, artinya tidak akan pernah bebas. Tapi kemudian setelah berbicara dengan psikiater, diketahui motif sebenarnya, kemudian dibebaskan dan masuk rumah sakit jiwa, ya, rumah sakit Hasan Sadikin. Motifnya adalah Ibu Anik punya trauma di dalam dirinya, karena dia tumbuh, menurut Ibu Anik, ya, tumbuh diasuh oleh seorang ibu yang demanding atau menuntut, ya. Kamu bisa nggak kayak anak itu, dapat ranking tuh, lihat kakak belajarnya begitu, kamu gimana sih? Nah, itu menuntut. Nah, dulu zaman kita, ya, dari SD ke SMP itu ada namanya Eptanas, dan SMP itu ada SMP favorit. SMP favorit di Depok dulu SMP 3, SMP Negeri 3, karena masuk ACI, ya, Aku Cinta Indonesia dulu. Wah, kalau dapat NEM dia bisa masuk SMP 3, bangganya luar biasa. Tapi kalau nggak dapat juga sedih. Nah, SMA juga ada SMA favorit Depok SMA 1. Apalagi universitas di seluruh Indonesia cuma ada hitungan mungkin 10 kurang lebih lah
ya yang namanya universitas favorit, UI, ITB, UGM gitu ya, dan lain sebagainya. Yang lain itu dianggap sebelah mata. Nah, semua itu dituntut oleh ibunya Ibu Anik ini. Dan Ibu Anik berhasil melampaui itu semua. Dapat ITB, wabil khusus kepada seorang wanita, tuntutannya adalah menikah. Kamu belum nikah udah umur segini, gitu ya. Makanya jilbabnya lepas aja dulu gitu ya. Nanti kalau udah nikah pakai lagi gitu ya. Kira-kira begitu ya. Tuntutan demi tuntutan. Ibu Anik tidak mau menjadi ibu seperti ibunya, ya. Maka siang itu ada pikiran setan lewat, klik. Tahu-tahu semua terjadi. Ya, sedikit saya akan cepat saja untuk merefresh ingatan kita, karena disitulah titik tekannya ya. Kemudian tahun 2015 terjadi pembunuhan juga di Tebet kepada seorang PSK ya, pekerja seks komersial, tapi kelas kos-kosan nih, di Tebet. Ternyata yang membunuh adalah konsumennya. Ditangkap 24 jam kemudian, ketangkap di Bogor. Rupanya konsumennya ini adalah lulusan terbaik dari pesantren Nurul Fikri yang ada di Serang ya. Ada di Serang. Lulusan terbaik. Namanya Prio. Kerjaannya sehari-hari ngajar di bimbel NF nih Prio ini, ya, bimbel, karena emang anaknya pinter. Terus juga dalam spare waktunya ngajar TPA di masjid tempat dia gitu ya. Nah, tapi ternyata ada ketidakbahagiaan di situ. Nah, ini lulusan terbaik, makanya dapat beasiswa ke IPB dari Kementerian Agama, ya, di Kementerian Agama. Waktu ditangkap juga udah punya istri, ya, udah punya istri, dan istrinya sedang hamil tua anak yang kedua waktu ditangkap itu. Jadi anaknya sudah satu, terus istrinya lagi hamil yang kedua. Ini kita menampilkan ini sama sekali bukan untuk menggibah dan membicarakan. Ini kita mempelajari secara empiris. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini sudah bertaubat, ya, sudah bertaubat. Karena semua orang berbuat kesalahan, ya, tinggal bertaubat atau tidak. Kita belajar dari sini, ya, supaya kalau kemudian kita mendapatkan satu kepahaman, juga mengalir pahalanya kepada beliau nih. Kalau kemudian beliau bertaubat, gitu ya. Satu lagi yang paling dekat ini harus saya sampaikan karena menarik sekali, tahun 2021 barusan. Di Padang Panjang, kepala sekolah SMP IT Al-Hijrah, ya, bergelar LC, ya, bergelar LC. Ya. Saya sering dituduh punya gelar LC, padahal enggak. Karena dulu waktu lulus pesantren, teman-teman pada ke Mesir, ke Madinah, saya nggak mau gitu. Karena saya pikir agama itu tidak ada gunanya gitu. Setelah belajar pesantren, lulus, saya pikir nggak asik belajar agama, nggak ada gunanya gitu. Orang-orang pada ke Mesir, teman-teman saya Madinah, saya kuliah di Indonesia, pengen kerja, pengen punya banyak duit gitu ya, punya banyak uang. Namanya Muhammad Syukron, kita sebut saja untuk kita belajar, karena memang ada juga di semua media massa, bergelar LC dari Mesir. Ya, bahkan ketika peresmian pertama kali SMP IT Al-Hijrah itu di Padang Panjang, dia mengundang guru-gurunya dari Mesir. Para masyayikh itu dia undang ke Mesir untuk opening ceremony, ya, pembukaan gitu ya. Ternyata dia melecehkan mencabuli anak-anak didik yang laki-laki. Jadi dia laki-laki homoseksual gitu ya, homoseksual. Padahal juga sudah punya istri dan punya anak. Nah, yang menarik begini, ini ada satu kalimat, saya kutip dari Detik News, kalimatnya si Syukron ya, Muhammad Syukron ini. Sekali lagi mudah-mudahan dia bertaubat ya. Waktu ditangkap, diwawancara dia bilang begini, saya akan bertaubat dan berobat katanya. Saya akan konsultasi ke sana sini. Saya ingin hidup seperti yang lainnya. Berarti dia paham ada yang salah gitu ya. Saya ingin hidup seperti yang lainnya. Dan tidak dihantui. Nah, ini kalimatnya menarik, tidak dihantui dengan hal yang seperti ini. Nah, berarti dia tahu ada sesuatu di dalam dirinya. Maka dia katakan tidak dihantui dengan hal seperti ini. Ini menarik sekali kalau kita renungkan ya, Bapak Ibu. LC, ilmu agamanya ngelotok pasti. Ya. LC ya. Itu ilmu agama di satu sisi, maka itu nanti ininya lambangnya begini. Ilmu agama ke arah sono, kebahagiaan ke arah sini. Nggak ketemu. Padahal harusnya begini. Harusnya begitu.
Emang benar harus bahagia kita? Ada dalilnya. Itu perintah Allah. Dan itulah yang merupakan message besar dari seluruh isi Al-Quran. Ya, saya pernah sampaikan, kalau kita pelajari Al-Quran seluruhnya, kita akan tahu bahwa isi perintah mahdoh itu hanya 10% isi Quran. Yang banyak itu 75% adalah kisah, berulang. Ya. Untuk kita belajar karakternya. Jadi apa yang dirahmati Allah, dalil-dalilnya banyak. Ya, bagaimana agama itu sebetulnya emang harus bahagia. Orang kalau beragama yang benar dia pasti bahagia. Kalau belum bahagia berarti nggak benar. Itu gampang. Dan enaknya kita bisa ngaca sama diri kita sendiri gitu. Ya. Dan harus berani kita ngaca sama diri kita sendiri supaya kita dapat yang benar. Ya. 1 Quran surat kedua ayat 38. Kalimat Allah, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, turun kalian semua ke bumi. Ini khitabnya kepada iblis, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa, nenek moyang kita, kakek moyang kita. Turun kalian semua ke bumi. Nanti saya akan berikan petunjuk. Huda itu Al-Quran kan. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih huda lil muttaqin. Huda. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk saya ini, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dua hal yang pasti akan hilang kalau mengikuti ini. Kalau ikuti dengan benar ya, artinya ya, mengikuti dengan benar, yaitu khauf dan hazan. Khauf itu rasa takut, dan itu kepada masa depan turunannya banyak, cemas, apalagi gelisah, anxiety itu ya, macam-macam, curiga. Wah, itu kan di sini semua. Kalau ikut ini dengan benar, itu hilang. Yang kedua, sedih. Sedih berkaitan dengan masa lalu. Dendam, sulit memaafkan, rasa bersalah, ya, sedih. Jadi khauf dan hazan, ya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Nah, yang kedua, ini lebih dahsyat lagi, Quran surat ke-2, ayat 201. Doa yang sering kita panjatkan dan bahkan untuk sebagian orang dinamai sebagai doa sapu jagat. Karena terlalu sering doa ini dibaca, ya, kita hafal dari kecil gitu ya. Saya bukan kita mungkin. Saya dulu tuh jadi lupa bahwa di dalam doa ini ada dua kata hasanat. Ada dua kata hasanat. Dan hasanat itu kita tahu adalah kebaikan tertinggi. Hasanat itu Allah ajarkan kepada kita kaum muslimin untuk meminta hasanat di kehidupan dunia dan meminta hasanat di kehidupan akhirat. Jadi kalau ada orang bilang, udahlah pokoknya kita ntar bahagia di akhirat, di sini udah kita nggak usah mikir. Ini nggak 100% tepat. Keliru. Karena kita diajarkan minta hasanat di dunia dan minta hasanat di akhirat. Artinya seorang muslim itu harusnya adalah yang paling bahagia. Serumah dia yang paling bahagia, sekomplek dia yang paling bahagia, ya, secitayam dia yang paling bahagia, sekota Depok dia yang paling bahagia, senegara dia yang paling bahagia. Harusnya begitu. Paling bahagia hidupnya, paling bahagia cara matinya nanti, dan paling bahagia ketika dibangkitkan. Hasanat. Bapak yang dirahmati Allah. Nah, itu sebabnya ya, Iblis laknatullah alaih, ini kita kembali ke surah Al-Insyirah ya. Iblis laknatullah alaih betul-betul berjaga-jaga. Jangan sampai kita berhasil mengakses kebahagiaan ini. Ya, itu misi utama dia. Mana tadi? Al-Insyirahnya mana? Jadi iblis betul-betul berjaga-jaga. Jangan sampai kita berhasil mengakses kebahagiaan itu, ya. Jangan sampai kita berhasil mengakses kebahagiaan itu, oleh iblis dijaga betul. Maka itu iblis berikrar di hadapan Allah ketika dia diusir dari surga, ya. Dia dendam kepada manusia dari semua hal yang bisa dia bidik, ya, dia bidik untuk dia ambil itu. Dari semua hal dia pilih satu, yaitu rasa syukur. Quran surat ke-7 ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin.
Dia nggak mention, dia nggak bilang, saya akan godain anak cucu Adam dari depan, belakang, kanan, kiri. Saya pastikan mereka nggak pintar beribadah, enggak. Atau tidak punya pendidikan agama, tidak. Yang dia bidik, yang dia tuju, ya, targetnya langsung syukur. Syukur. Di sini. Dan kita bisa saksikan betapa orang ilmu agamanya ada tadi 3 contoh. Tapi di sininya ada yang keliru. Jelas orang kalau nggak bisa, kalau ada masalah di dalam dadanya, trauma apa jelas tidak bisa bersyukur. Kalau bersyukur nggak mungkin dia bunuh anaknya. Kalau bersyukur nggak mungkin si Prio itu mengambil jasa PSK itu, memakai jasa PSK dan kemudian akhirnya membunuhnya. Kalau dia bersyukur nggak mungkin si Muhammad Syukron ini jadi punya kelainan seperti itu, gitu ya. Jadi iblis tahu nih, ya, ambil ininya, syukurnya yang paling berharga. Biarin punya ilmu, biarin, ya. Asal jangan pintar bersyukur. Dikata iblis, "Tsumala atiyannahum min baini aydihim," saya akan datangi dari depan. Depan itu tadi cemas, ya, takut. Wa min khalfihim, dari belakang. Belakang itu rasa sedih, ya, rasa kecewa, rasa bersalah dan lain sebagainya. Seperti Ibu Anik tadi, ya, trauma, ya, terhadap ibunya di masa lalu. Wa min wa an aimanihim, ya. Jadi menarik di sini Bapak Ibu, Bapak-bapak, dua arah pertama yaitu depan dan belakang menggunakan kata-kata min baini aidihim wa min khalfihim. Kemudian kanan dan kiri menggunakan kata-kata an, bukan min. Ya, jadi kalimatnya tsumala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Ya. Ya. Jadi strategi utamanya dua ini. Persis seperti la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tadi. Quran surat kedua ayat 38 tadi. Dua ini. Depan dan belakang. Depan, belakang. Adapun kanan dan kiri ini tambahan saja, ya, untuk melaksanakan siasat agar seorang manusia itu tidak pintar bersyukur, ya. Seorang hamba Allah itu tidak pintar bersyukur. Nah, ini bedanya, ya, antara min dan an itu tadi. Oke, kita nggak akan banyak di sini. Maka itu kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah yang Allah tampilkan di dalam Al-Quran, semuanya berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan lapang dada, rasa syukur. Perhatikan kisah yang paling baik di dalam Al-Quran, ya. Kisah terbaik pernah kita sampaikan, ya. Kisah terbaik apa, Pak? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Quran surat ke-12. Inna nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepada engkau kisah terbaik. Nabi Yusuf dikonspirasi oleh kakak-kakaknya, coba dibunuh. Ujung-ujungnya beliau memaafkan kakak-kakaknya. Nah, itu kan cerita tentang kelapangan dada, cerita tentang pergeseran trauma tadi itu. Padahal dibunuh loh, itu trauma sekali tuh. Coba dibunuh oleh kakak-kakaknya sendiri beliau. Kemudian menghadapi kehidupan yang sulit selama masa kehidupan beliau. Tapi ujung-ujungnya beliau berhasil memaafkan. Ya, demikian pula Nabi Adam dan iblis, ceritanya berulang 5 kali di dalam Al-Quran itu, ya, termasuk cerita yang amat mendasar di dalam Al-Quran. Ya, yang hebat adalah Nabi Adam dan iblis sama-sama diusir dari surga, tapi ujung-ujungnya kesudahannya beda nih dua nih. Padahal sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama diusir dari surga, tapi iblis dilaknat oleh Allah, Nabi Adam disayang oleh Allah. Kenapa? Bedanya sederhana. Iblis menyalahkan Allah, Quran surat ke-7 ayat ke-13. Sementara Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis. Padahal yang godain iblis. Ayat ke-20-nya, fawaswasa lahuma syaiton liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah ila, dan seterusnya. Iblis datang mewaswaskan kepada keduanya setiap hari, setiap minggu, akhirnya terjerumus mereka berdua ini. Tapi begitu dikeluarkan dari surga, sama sekali Nabi Adam nggak bilang gara-gara iblis ya Allah, nggak bilang gitu. Cuma beliau bilang, qala, ayat ke-23-nya, ya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu soal ini di sini. Ya, itu perbedaan besar, perbedaan yang dahsyat.
ya, yang ditampilkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, begitu juga ya, bapak dari tadi Nabi Yusuf alaihissalam dan lain sebagainya. Siti Maryam, wah Siti Maryam itu luar biasa sekali kisahnya ya. Ujung-ujungnya beliau mampu memaafkan kaumnya yang membuli beliau habis-habisan. Sampai beliau sempat berpikir untuk bunuh diri pada surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-23. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, inilah yang setan, yang iblis coba ambil dari kita. Oleh karenanya obatnya, kalau diperhatikan ya, dari 4 arah itu ada 2 arah yang tidak disebut oleh Allah, yaitu atas dan bawah. Dan hebatnya saya pernah sampaikan juga, keempat arah tadi untuk menghadap ke salah satu arah itu harus meninggalkan arah yang lain. Kalau kita ngadep depan nggak bisa sekaligus ngadep belakang. Kalau ngadep kanan nggak bisa sekaligus ngadep kiri. Itu lemahnya iblis. Tapi 2 arah ini ya, itu kita bisa di tempat yang bersamaan menghadap kedua-duanya, yaitu atas dan bawah. Ya kan? Depan, begini kan? Tadi kata iblis, tumala'atyanahum min baini aidihim wa min khalfihim. Jadi iblis datang dari depan, berarti dia nggak bisa datang dari belakang. Betul. Nggak bisa. Kalau dia ambil dari kanan, berarti dia nggak bisa dari kiri. Kalau kita punya 2 arah sebagai senjata kita, yaitu atas dan bawah. Dan hebatnya atas dan bawah ini bisa sekaligus, bisa ke atas, bisa ke bawah di tempat yang sama. Itu dahsyat sekali kalau diakses itu. Nah, atas itu adalah tentu saja bawah itu adalah syukur. Syukur, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, syukur. Ya, kita merasakan saat ini, merasakan tadi saya lewat naik ojek. Ada orang lagi beli apa gitu, dibonceng sama temennya atau sama anaknya lah. Ya. Pakaiannya lusuh gitu. Tapi dia disapa oleh temennya, gitu ya, dari temen naik motor juga. Terus dia jawab dengan penuh bahagia, "Oi, kemana lo? Oi. Saya lewat ngelihat raut wajahnya. Enak banget dia bisa bahagia begitu ya. Gitu ya. Kenapa saya nggak bisa? Apa halangan saya? Gitu ya. Enjoy sama hidupnya, padahal dia nggak. Saya yakin bukan orang yang cukup dari penampilan ya, ini menilai sekilas saja. Tapi cara dia menjawab tuh, iya, nanti ketemu ya. Wah, enak betul. Ya. Nah, menikmati hari ini, menikmati saat ini, itulah syukur. Di sini saya menikmati saat ini, syukur. Ya. Dan atas tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kombinasi yang luar biasa. Orang itu kalau bersyukur pasti kepada Allah. Syukur itu pasti kepada Allah, ujung-ujungnya. Ya. Dan kalau sudah dekat kepada Allah, pasti bersyukur akan hidupnya. Apalagi yang dipikirin orang dekat dengan Allah. Ya. Allah jamin semuanya. Nah, yang mengikat kedua arah ini, atas dan bawah ini, Bapak yang dirahmati Allah, itulah yang kita kenal dengan ikhlas. Ya, bersih, ikhlas. Tidak bisa didatangi iblis nih, orang-orang yang seperti ini. Ya, orang-orang yang ikhlas. Oke, kita cepat. Ini sudah juga kita pernah bahas bahwa syukur adalah satu dari 2 asma Allah yang Allah pakaikan kepada dirinya, kepada Allah sendiri, dan juga kepada hambanya. Ya kan? Syakir, Allah syakir, syakirun alim. Allah memakaikan nama syakir itu juga kepada hambanya, abdan syakuro. Ya. Kalau yang lain nggak boleh. Nama misalkan Akbar, Al-Akbar atau Ar-Rahim, Ar-Rahman, nggak boleh. Harus ada Ar-Rahim, Ar-Rahman. Tadi alif lam ma'rifah, menunjukkan bahwa itu hanya milik Allah. Tapi kalau syukur, satu lagi taubat ya, tabayatub ya. Itu nama Allah juga, nama hamba juga sama. Ya. Innahu tawwabur rahim. Dia adalah at-tawwab. Innallaha yuhibbut tawwabin. Nah, hamba juga disebut tawwabin ya. Jadi ada maknanya di situ yang luar biasa. Nah, kita sudah bahas ini hanya recap sedikit saja. Alam nasyrah laka sadrak, ya, bukankah kami ya yang telah melapangkan dada untuk kamu. Jadi lapang dada itu nggak bisa kalau kita sendiri.
Ini luar biasa konsep ini, Bapak Ibu. Bapak-bapak, Bapak Ibu lagi masih ke bawah yang siang nih ya. Nggak bisa. Harus kepada Allah. Allah lah yang melapangkan dada kita. Kalau enggak nonsens, omong kosong. Ada orang bilang, Ustadz saya sih udah maafin dia. Tapi kalau untuk ketemu saya nggak mau deh. Belum selesai masalahnya tuh. Belum kelar. Kalau ketemu lebaran aja ntar udah salaman, udah saya nggak mau inilah. Alasannya supaya nggak ini nggak itu, nggak bisa. Itu bukan memaaf, itu bukan lapang dada. Maka itu hanya Allah yang bisa melapangkan dada kita. Nah Bapak yang dirahmati Allah, maka itu kalimat alam nasyrah itu menjelaskan bahwa kita suruh barter sama Allah. Ya, kita sudah bahas ini ya, bagaimana Sayyidina Abu Bakar, masih ingat ya Bapak ya? Sayyidina Abu Bakar ya, di dalam tanda kutip dipaksa memaafkan ponakannya yang namanya Mistah, yang ikut memberikan fitnah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalimat Allah, waliyafu waliyasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Lapangkanlah dada, maafkanlah ya kepada Abu Bakar. Apa kamu nggak suka Allah memaafkan dosa-dosamu? Nah demikian pula ini barternya Abu Bakar sudah. Demikian pula Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang amat kuat ya, beliau punya perasaan yang harus direlakan terhadap Wahsy. Wahsy itu adalah seorang budak yang disewa oleh Hindun. Bahkan kalau kita perhatikan Fathu Mekah ya, beliau memaafkan semuanya dengan mengatakan siapa yang masuk masjid termaafkan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan termaafkan ya, padahal Hindun dan Abu Sufyan itu adalah biang keladi dari terbunuhnya, wafatnya paman beliau tercinta yaitu Sayyidina Hamzah. Bukan cuma sekedar wafat, tapi wafatnya termutilasi ya, dadanya terbuka. Kita sudah bahas juga kata-kata wawadha'na ya, anka wizrok, itu kata-kata yang luar biasa, hanya dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan seorang wanita yang melahirkan. Nah, itu ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa, melahirkan. Wada'a itu melahirkan. Maka itu wawadha'na anka wizraka gitu ya. Itu artinya bukan sekedar melepas beban, tapi filosofinya seperti ibu yang melahirkan, membawa beban 9 bulan. Begitu dia keluarkan beban itu, beban ini dia sayangi dengan sepenuh hati. Jadi yang namanya memaafkan itu lapang dada itu kalau kita punya persoalan sama orang nih, sama adik ipar misalkan, ngomongnya kurang ajar ini anak, nah gitu ya, marah, kesel, sekian tahun kesel gitu ya. Nah terus lapang dadanya gimana? Kalau Anda bisa memaafkan dan menyayangi dia seperti seorang ibu tadi. Maka itu kalimatnya wawadha'na, bukan wa akhrijna laka, bukan wawadha'na anka ya, kami keluarkan dari engkau seperti seorang bayi yang keluar dari rahim ibunya itu ya. Nah itu baru namanya lapang dada. Itu baru namanya lapang dada. Kalau belum lapang dada. Oke, kita cepat lanjut. Ini banyak teori-teori mengenai memaafkan di dunia barat, tapi yang paling hebat adalah Al-Quran karena menggunakan kata-kata wawadha'na. Nah Bapak yang dirahmati Allah ya, memaafkan itu, lapang dada itu juga akan membuat kita sehat ya, karena hormon kortisol yang sudah kita bahas ya berkali-kali itu dijaga ya, dengan lapang dada itu. Kalau orang stres tidak bisa memaafkan, hormon kortisolnya berlebih di dalam tubuhnya dan akhirnya terjadi imun tubuh yang ditekan di sini, tuh, imun tubuh, dan juga terjadi glukokortikoid atau tubuh mencari sumber gula yang baru, menumpuk gula di dalam darah kita. Oke. Nah, ini sudah setelah bisa memaafkan orang lain baru kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Quran surat ke 3 ayat 134 itu ya. Nah, demikian pula Rasulullah SAW juga harus memaafkan. Ini tadi cerita tentang Wahsy. Nah, ini ya, ini asbabun nuzulnya saya ambilkan dari beberapa kitab tafsir atau Broni ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita tentang surah Az-Zumar ini. Nah, sekarang kita masuk, ini sudah afiat diambil dari kata afwa ya. Jadi afiat itu artinya sehat jiwa.
Sehat jiwa itu kalau kita bisa memaafkan. Kalau nggak bisa, jiwanya sakit. Makanya sehat itu badan, wal afiat, afiat itu jiwa. Dan afiat itu akar kata yang sama dengan afwa, yaitu memaafkan. Ya. Oke, ini kita skip. Ya. Nah sekarang kita masuk kepada ayat yang amat terkenal, yaitu fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bapak yang dirahmati Allah, sisa kira-kira 15 menit lagi. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ini termasuk ayat di dalam Al-Quran yang paling sering disalahartikan. Bukan disalahartikan, disalahpahami. Dulu saya ngertinya, fa inna ma'al usri yusran. Kita perhatikan ya struktur kalimatnya. Fa inna ma'al usri, ada alif lam ma'rifah di situ, dan ujungnya ada nakirah. Ini istilahnya nakirah ya, fathah tanwin di nakirah. Secara sederhana dalam struktur bahasa Arab, alif lam ini menunjukkan satu. Makanya nama masjid ini Masjid At-Taubah, harus ada alif lamnya. At-Taubah. Gimana kalau Masjid Taubah? Nah, lain lagi ceritanya tuh. Ya. Lain lagi ceritanya. Tapi At-Taubah, oh berarti cuma yang ini. Di sini. Masjid At-Taubah mana? Karena banyak alamatnya ini. Tapi At-Taubah. Nah, Masjid Raudhatul Jannah. Tamannya surga. Mubtada khobar istilahnya ya. Ini nggak perlu kita. Raudhatu al-Jannah. Taman di surga. Ya. Taman di surga. Nah, begitu pula fa inna ma'al usri, bersama dengan satu spesifik kesulitan, ya. Fa inna ma'al usri yusron. Langsung, ini yang penting ya. Langsung ada kebaikan yang banyak. Yusron. Nakiroh. Nakiroh itu tidak terbatas. Misalkan masjidan. Masjidan itu bisa masjid mana saja. Semua masjid itu masjidan. Begitu ditambah alif lam, Masjid At-Taubah. Ini. Tapi kalau masjidan, dimanapun masjidan. Jadi bersama dengan satu kesulitan, ada kemudahan yang tidak terbatas. Tapi ingat, langsung. Nah, ini yang banyak disalahpahami selama ini. Karena apa? Karena kacamata melihatnya beda. Biasanya menurut kita yang namanya kemudahan itu duit gampang. Anak-anak jadi ranking kelas semua. Terus proyek lancar. Ini bagus, ini enak. Itu yang namanya kemudahan. Menurut kita, kacamata kita. Akhirnya ayat ini jadi keliru. Fa inna ma'al usri yusra. Katanya bersama kesulitan ada kemudahan. Saya tungguin kemudahannya. Nggak datang tuh. Nggak datang. Ya. Dan itu banyak yang terjadi seperti itu. Seperti Bu Anik tadi, seperti nggak datang kemudahan itu. Padahal katanya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini karena kita melihatnya dengan kacamata kita. Bahkan tidak cukup satu kali, Allah ulang dua kali. Wa inna ma'al usri yusra. Menunjukkan benar-benar pasti. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ya, kalau kita lihat sedikit, ya, ilmu neurobiologi, ilmu kedokteran, mungkin kita akan bisa memahami bahwa boleh jadi fa inna ma'al usri yusran, karena dia langsung dan tidak terbatas tadi itu. Boleh jadi yang dimaksud itu ada di dalam diri kita, bukan hasil luar. Karena ini nggak benar nih. Kenapa? Karena dunia ini kan ujian. Ntar sebelum saya masuk ke situ, dunia ini kan tempat ujian. Ntar nih kita lanjut dulu. Jadi kalimatnya ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pertama, keliru dilihat karena dunia ini tempat ujian, darul bala, bukan darul jaza, bukan. Jadi selamanya kita akan diuji. Selesai ini diuji lagi, selesai ini diuji lagi, selesai ini diuji. Kalau kita berpikir fa inna ma'al usri yusran adalah kemudahan datang, nggak ada ujian lagi, salah besar. Salah besar. Keliru. Rasulullah SAW manusia yang paling mulia,
kekasih Allah Subhanahu wa taala, ujiannya paling dahsyat. Sampai hari ini 1400 tahun lebih beliau sudah wafat, masih ada orang yang memfitnah beliau. Ya kan? Itu. Jadi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran bukan seperti kacamata kita. Yang kedua, justru dari kalimat bala ini, ujian ini, kita bisa menemukan beberapa petunjuk yang jelas bahwa ini pasti terjadi dengan kata-kata iza dan iza, ya, pasti terjadi. Dan nah ini yang kedua, ujian inilah, bala inilah yang akan menghasilkan reward atau hukuman kepada kita, punishment atau reward. Jadi pasti. Jadi kalau kita lihat fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra itu tidak akan ada lagi kesulitan, kita salah besar. Karena dari sinilah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lewat ini biar cepat. Ujian balanya kepada kita semua, rewardnya luar biasa. Ini ujiannya, ya, ini rewardnya. Wabasyiris sabirin. Mana dia? Wabasyiris sabirin. Ini rewardnya, ya. Bahkan ada reward yang paling dahsyat lagi, yaitu Allah memberikan sholawat. Ya. Jadi kalau ditanya Allah itu bersolawat kepada siapa? Dua. Satu kepada Rasulullah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang kedua kepada orang yang berhasil lolos dari ujian ini. Kalimat Allah 157-nya, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim. Silakan mau diartikan, oh Allah memberikan selamat, tapi akar katanya sama, sholawatun mir rabbihim warahmah. Oke, kita nggak bahas sekarang, ini panjang. Ini oke, kita cepetin. Emang waktunya sempit kalau maghrib nih ya. Ini kita cepetin. Nah, ini dia. Jadi rupanya di dalam tubuh kita, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sudah Allah ciptakan mekanisme yang persis sama fa inna ma'al usri yusran. Wa inna ma'al usri yusran. Namanya ini nggak perlu dipikirin, namanya ini sekedar istilah saja. Simpatetik dan parasimpatetik. Apa itu? Sederhana banget. Jadi kita pasti diuji. Begitu ujian datang kepada kita, terjadi namanya sympathetic nervous system dalam tubuh kita ini. Mata kita, kadang-kadang ada orang yang matanya lebih melebar kalau marah gitu ya. Kemudian detak jantungnya lebih keras, lebih cepat gitu ya. Kemudian darahnya terpompa kemana-mana sehingga matanya merah, wajahnya merah. Ini semua terjadi. Namanya sympathetic nervous system. Kemudian pencernaannya jadi terganggu. Orang kalau stres tuh gampang. Pertama pasti susah buang air besar. Iya. Kalau stres, berarti ada stres tuh. Karena dia bekerja setiap hari kan usus besar kita. Nah, ini pencernaan usus besar. Dan lain sebagainya. Itu namanya sympathetic nervous system. Dan pasti terjadi kepada kita. Pasti. Masalahnya adalah simpatetik dan parasimpatetik itu langsung. Dan itu hanya sebentar simpatetiknya. Harusnya langsung kepada parasimpatetik. Apa parasimpatetik? Kebalikan dari simpatetik tadi itu. Kebalikan dari simpatetik tadi itu. Mata jadi normal lagi, detak jantung jadi balik lagi, pencernaan jadi lancar lagi, semuanya. Ya, keterbalikan dari simpatetik. Jadi fa inna ma'al usri simpatetik bersama dengan itu fa inna ma'al usri yusron, kemudahan yang tidak terkira. Kenapa? Begitu parasimpatetik itu berhasil dijalankan oleh tubuh kita, ada banyak tambahan hormon kebahagiaan di situ. Ya, dopamin, serotonin, oksitosin dan lain sebagainya. Yang tidak akan ada kalau sebelumnya tidak ada simpatetik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, nggak ada. Itu fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Terjadi di dalam tubuh kita. Nah, masalahnya adalah, ada nggak di sini gambarnya ya? Oh, belum. Sorry. Masalahnya adalah, sebentar kembali dulu. Masalahnya adalah simpatetik dan parasimpatetik ini
ya, bagi kebanyakan orang, ya, bagi kebanyakan kita yang ditunggangi oleh iblis tadi, ya, jadi kan di sini sama dengan syukur nih, ya, enak, hidup enak, tenang, syukur kepada Allah, mengetahui bahwa semua akan dibalas oleh Allah, semua milik Allah, itu kan parasimpatetik. Masalahnya adalah ketika terjadi simpatetik, ya, kita tidak langsung switch, fa inna ma'al usri, tidak langsung switch yusron. Lama di sini nih, lama nggak bisa hilang, nggak bisa lepas. Kesel lama, dendam, marahnya lama, curiganya lama. Akhirnya parasimpatetik atau yusronnya tidak lagi sensitif. Bapak-bapak, itulah sempit dada. Kalau lapang dada gampang, langsung switch, langsung selesai. Fa inna ma'al usri yusron, langsung. Fa inna ma'al usri yusron, langsung. Nggak lama. Ya, itulah sebabnya banyak hadis yang mendukung itu. Rasulullah mengatakan, ya, dalam berbagai riwayat, ya, dengan kalimat yang berbeda-beda, nggak boleh kita bermarahan dengan orang lain itu, dengan saudara kita itu lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, nanti sensitivitas yusronnya, parasimpatetiknya drop. Tubuh kita jadi lupa bagaimana caranya mengakses kebahagiaan, karena kita sudah terbiasa dengan rasa dendam, dengan rasa cemas, dengan rasa curiga. Ya. Akhirnya apa-apa curiga, karena sudah terbiasa. Bapak-bapak dari kecil ini, Pak, kita. Terakhir, ya, ada satu penelitian menarik gitu, ya, bahwa saya ada nggak usah ditampilin lah, bahwa orang yang diteliti nih, orang yang menderita penyakit kronis di masa tua, ya. Jadi gini, tadinya dokter berpikir bahwa penyakit yang paling mematikan adalah jantung, kemudian kanker dan lain sebagainya. Nanti kalau bapak-bapak cari, boleh cari namanya ACE. Ini singkatan Adverse Childhood Experience, masa kecil yang traumatis. Diteliti 17.000 orang dari tahun 85 sampai 90-an, sampai 99. Ya, tim dokter meneliti 17.000 orang. Ya, 17.000 pasien diteliti. Nah, sekarang mereka punya kesimpulan di Amerika itu bahwa penyakit yang paling mematikan bukan jantung, bukan kanker, bukan, tapi trauma masa kecil. Karena orang-orang yang menderita penyakit itu punya garis trauma masa kecil, dendam yang belum selesai tadi. Bapak yang dirahmati Allah, saya mohon izin menampilkan, ya, supaya bapak-bapak punya gambaran sedikit saja sebelum azan nanti. Kebetulan tadi pagi baru membahas ini. Sebentar, adanya di sini. Nah, ini bapak, namanya Adverse Childhood Experiences. Saya mohon izin menampilkan supaya kita lihat dengan jelas. Ini. Nah, ini penelitian dilakukan dari 95, ya, Adverse Childhood Experiences. Dilakukan kepada 17.000 orang. Nih. 17.000 orang. 17.000 pasien diteliti. 17.000. Dari 85 sampai 99 kalau saya nggak salah, ya, baru kemudian dipublikasikan. Nah, jadi luar biasa, ya. Ini beberapa hasil penelitiannya. Nah, ini kategori dari trauma masa kecil. Ada 10 totalnya, ya. Tapi warnanya beda-beda, ya. Kalau merah ini paling dahsyat, dampaknya paling merusak. Yang biru ini tingkat kedua, yang hijau ini tingkat ketiga. Ya, tingkat ketiga. Jadi sederhananya, yang paling berat itu kalau ada physical atau mental atau emosional, ya, atau sexual abuse terhadap seorang anak di masa kecilnya, itu akan melekat, sangat melekat dan sangat merusak. Maka gambarnya warnanya merah. Warnanya merah. Yang lain-lain oke lah, kita ini aja, kita abaikan aja. Nah, ini hasilnya. Mereka yang tidak bisa menyelesaikan lapang dada tadi itu, wabil khusus trauma dan lain sebagainya itu, ya, dampaknya luar biasa. Nih, obesitas, kelebihan obesitas itu bukan hanya gemuk saja, tapi
hormonnya itu rusak. Maka itu hormon di sini nih, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kesalahan hormon. Nama sekarangnya autoimun. Penyakit autoimun. Imunitasnya menyerang dirinya sendiri. Ya. Autoimun, ya. Atau diabetes. Ini diabetes tipe 1 atau tipe 2. Depresi juga. Kemudian suicide attempts atau percobaan bunuh diri atau berpikir untuk bunuh diri, ya, itu ciri-cirinya. Kemudian serangan jantung, ya. Kemudian kanker, stroke, paru-paru, dan tulangnya lemah. Bapak yang rahmati Allah. Ini luar biasa nih. Jadi ini kan penyakit yang dahsyat-dahsyat semua nih. Serangan jantung, stroke, depresi, apa semua. Ya, ini itu dasarnya dari ACE tadi, Adverse Childhood Experience tadi. Artinya tidak lapang dada. Apakah itu jelek? Enggak. Maksud saya gini, semua orang mengalami itu, Pak. Ya, ini ya hasil penelitiannya. Semua orang mengalami itu. 1 dari 6 orang itu mengalami setidaknya 4 kategori dari ACE tadi itu. 1 dari 4 orang. Semua ada. Ya, cuman yang merah apa yang biru apa yang hijau gitu ya. Nah, semua ada. Artinya semua harus melapangkan dada, belajar melapangkan dada. Maka itu tadi Sayyidina Abu Bakar, bahkan Rasulullah sendiri, ya, belajar harus melapangkan dada. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sudah azan. Nanti insya Allah kita lanjutkan kalau ada yang mau sharing dan bertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.